dari surat ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Surat 7928 BGT 0315 2021 tanggal 24 bulan 12 2021. Penandatanganan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi kabar gembira buat rekan-rekan semua. Ini langsung dari Kemendikbudristek. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak terus videonya hingga akhir. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang lulus tanpa formasi, silahkan disimak baik-baik informasi di video ini. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke informasinya. Nah, ini suratnya teman-teman ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan ini tertanggal 24 Desember 2021 dengan nomor surat 7928 sekian. Ini perihal penyampaian informasi beasiswa. Penyampaian informasi beasiswa, teman-teman ya. Jadi ini bukan mengenai P3K, namun buat rekan-rekan yang gagal dalam P3K bisa memanfaatkan hal ini. Ini beasiswanya Mambukogakuso atau Program Teacher Training 2022. Di sini ditujukan kepada ada 12 ya. Ditujukan kepada PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Terus PLT Kepala PPPTK, Penjas dan BK, Bahasa, IPA, TK, PLB, Matematika, PKN dan IPS, PLT Kepala LPPKSPS, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Dan kita bisa lihat menindaklanjuti surat atas pendidikan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang bernomor 2 sekian tanggal 20 Desember 2021 perihal pemberitahuan beasiswa Mambukogakuso atau Program Training Teacher Training 2022. Dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut. Pemerintah Jepang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menawarkan beasiswa bagi guru yang aktif mengajar dan memiliki pengalaman selama 5 tahun di sekolah formal, yaitu di SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat, serta berusia maksimal 34 tahun pada 1 April 2022. Jadi maksimal 34 tahun ya. Di poin kedua, seleksi terdiri dari beberapa tahap, yaitu seleksi dokumen, ujian tulis, wawancara, dan evaluasi oleh panitia Mambukogakuso. Isi program, persyaratan dan formulir pendaftaran dapat dilihat dan diunduh melalui situs resmi Kedutaan Besar Jepang pada ini teman-teman ya. Ini www.id.emb /jepang.go.jp /sch terus ini tanda penghubung tt.html. Peserta dapat mengirimkan dokumen Kedutaan Besar Jepang bagian informasi dan kebudayaan atau pendidikan hingga paling lambat tanggal 13 Januari 2022. Berkas sudah sampai di Kedutaan Besar Jepang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi email beasiswa@dj.mova.go.jp. Ini untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat paling lambat tanggal 13 Januari 2022. Waktunya masih cukup panjang. Selanjutnya kami mohon
kesediaan saudara untuk menyalurkan informasi ini kepada pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat. Demikian informasi ini, dan ini ditandatangani secara elektronik oleh Prof. Nunu Suryani, teman-teman ya. Nah, mungkin ada yang meragukan mengenai hal ini, dan admin di sini akan memperlihatkan secara real ya buktinya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini admin sudah masuk dalam portal .id.emb, di mana di sini ada informasi kebudayaan dan pendidikan, dan kita bisa lihat di sini program teacher training 2022 non degree, masa pendaftaran 20 Desember sampai 13 Januari 2022. Masa pendaftaran 20 Desember 2021 sampai 13 Januari 2022. Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang atau Mambuka Gakuso menawarkan program beasiswa yang dirancang khusus bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya. Penerima beasiswa akan belajar di universitas di Jepang serta akan mendapatkan pelatihan dalam cara mengajar, pembuatan rencana belajar mengajar yang efektif, serta hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru. Dan di sini masa studinya itu 1 tahun 6 bulan, termasuk 6 bulan pertama belajar bahasa Jepang. Periodenya September sampai Oktober 2022 hingga Maret 2024. Ini periodenya September sampai 6 Oktober atau 6 Oktober 2022 hingga Maret 2024. Nah, di sini ada jadwal penyeleksian. Masa pendaftarannya itu 20 Desember. Pengumuman hasil seleksi dokumen 28 Januari 2022. Terus ujian tulisnya dan wawancara itu Februari 2022. Diberitahukan lebih lanjut hanya kepada kandidat yang lolos. Pengumuman awal Maret 2022. Terus di sini secondary screening Maret 2022, pengumuman hasil akhir ya, pengumuman hasil akhirnya itu Juli 2022 dan berangkat ke Jepang September atau Oktober 2022. Jadi ini semua tesnya dilaksanakan di Indonesia. Setelah lulus dinyatakan sudah memenuhi, teman-teman ya, sudah lolos begitu tes, baru berangkat ke Jepang di bulan September atau Oktober 2022. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk jadwal pasti silahkan refresh laman ini secara berkala. Apabila kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin memburuk, ada kemungkinan proses penyeleksian dibatalkan. Jika semakin memburuk, ini kita garis bawahi teman-teman ya, jika COVID semakin memburuk. Terus kepastian pelaksanaan ujian tulis di tengah situasi pandemi akan diberitahukan kemudian kepada peserta yang lolos. Harap tetap mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Nah, di sini kita bisa lihat ada fasilitasnya. Fasilitas yang pertama, biaya kuliah ditanggung sepenuhnya hingga program selesai. Yang kedua, tunjangan hidup sebesar kurang lebih 143.000 yen per bulan atau sekitar 17.700.000, teman-teman ya. Di fasilitas ketiga, tiket pesawat pergi dan pulang Indonesia Jepang itu 1 kali, bebas biaya pembuatan visa pelajar, dan poin kelima, tidak ada ikatan dinas. Nah, ini adalah 5 keuntungan ya, bisa dikatakan 5 keuntungan jika rekan-rekan lolos untuk menjadi guru di sana. Terus persyaratannya usia maksimal 34 tahun, lulusan minimal D4, dan yang ketiga guru pegawai negeri. Nah, di sini pegawai negeri boleh, swasta, honorer yang sedang aktif mengajar di lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, dan sederajat. Nah, termasuk di sini madrasah, teman-teman ya, serta SLB. Pelamar memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun 0 bulan pada 1 Oktober 2022 di lembaga pendidikan formal akumulatif. Semua bidang pendidikan ditawarkan kecuali PKN, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab, pendidikan agama, dan perhotelan. Dan yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Kondisi kesehatan fisik dan mental tidak akan mengganggu jalannya perkuliahan selama di Jepang.
Menguasai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Bagi yang belum bisa berbahasa Jepang, bersedia belajar bahasa Jepang. Di persyaratan ke-8, pelamar harus segera kembali ke Indonesia dan melanjutkan karirnya sebagai guru setelah program beasiswa. Apabila setelah kembali dari Jepang, pelamar tidak mengaplikasikan pengalamannya sebagai guru, maka pelamar wajib mengembalikan seluruh tunjangan beasiswa yang telah diterima. Jadi rekan-rekan sepulang dari Jepang, maka rekan-rekan harus mengaplikasikan apa yang didapatkan di sana. Bagi pelamar yang memiliki salah satu kondisi atau situasi berikut, tidak dapat mendaftar beasiswa program ini, silahkan baca pada tautan berikut. Ini di sini ada teman-teman ya. Terus prosedur pendaftaran, hanya pelamar yang memenuhi persyaratan saja yang boleh mendaftar. Terus pelamar akan melakukan registrasi online melalui tautan berikut. Ini, pelamar akan menerima email konfirmasi setelah registrasi online. Cetak email tersebut dalam format portrait ukuran A4 dan simpan nomor ujian yang Anda terima. Apabila dalam 5 menit Anda tidak menerima email konfirmasi, silahkan cek kotak spam atau all email. Lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Daftar dokumen dapat dilihat pada bagian daftar dokumen yang diperlukan. Seluruh dokumen yang sudah dilengkapi dan disusun sesuai urutan dimasukkan ke dalam satu amplop ukuran bebas, asalkan memuat seluruh dokumen jenis bebas. Silahkan tulis kode Teacher Training 2022 pada kanan atas amplop. Berkas dikirim atau diserahkan langsung ke ini alamatnya teman-teman ya. Terus 7. Kedutaan Besar Jepang tidak menerima dokumen pendaftaran yang dikirim melalui jasa pengiriman ojek online. Hanya pelamar dengan dokumen lengkap dan diterima sebelum deadline yang akan diproses. Dokumen yang telah dikirim ke Kedutaan Besar Jepang tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Berkas sudah harus tiba di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta paling lambat 13 Januari 2022. Ini waktunya masih panjang sekali jika rekan-rekan ingin mengirimkan berkasnya. Ini ada tahapannya, tahap penyeleksian, tahap primary screening, seleksi dokumen. Ini lembar yang berisi nomor ujian pelamar, pelajari bagian prosedur pendaftaran, jumlah asli teman-teman ya, 1 lembar. Isi sesuai dengan instruksi yang tertera di formulir 1 rangkap. Ini bisa diunduh di sini. Nanti admin juga akan simpan portal ini, alamat webnya ini di deskripsi video. Bisa dilihat semuanya di sini teman-teman ya. Dan kita cek kembali mengenai kebenaran dari surat ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Surat 7928 BGT 0315 2021 tanggal 24 bulan 12 2021. Penandatanganan Profesor Dr. Nunu Suryani MPD, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Terus di sini penerima surat ada Dr. Santi Ambarukmi MED, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Jadi pada intinya surat ini adalah surat resmi teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin memanfaatkan kesempatan ini, silahkan diambil. Jika tidak, bisa di-share ke rekan-rekan yang lain. Mungkin saja masih ada rekan yang lain membutuhkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.